Bab 7166. Di laut yang gelap dan tenang, sebuah kapal penelitian yang mengibarkan bendera Jepang berlayar dengan mantap. Sebelum memasuki Roaring Forties, laut relatif tenang. Baik kapal besar maupun kecil dapat saling melihat menggunakan radar kapal mereka. Dalam radius beberapa kilometer, hanya ada dua kapal, satu besar dan satu kecil. Kapal penelitian Jepang ini menjadi target Wu Bolin kali ini. Sekalipun dengan kekuatannya, dia tidak bisa melintasi seluruh Roaring Forties sendirian, jadi dia perlu mencari kapal penelitian untuk menumpang, lebih disukai untuk mencari tempat tinggal di Antartika. Dari kapal-kapal penelitian yang telah berangkat dari Ushuaia akhir-akhir ini, hanya kapal Jepang yang berasal dari Asia Timur. Meskipun Wu Bolin belum pernah melihat orang Jepang sejak Perang Sino-Jepang pertama, ia tahu bahwa karena keduanya berasal dari Asia Timur, tidak banyak perbedaan karakteristik fisik antara orang Tiongkok dan Jepang. Jadi, berbaur dengan tim peneliti Jepang adalah pilihan terbaik baginya saat ini. Saat kedua kapal semakin mendekat, Wu Bolin bersiap untuk menaiki kapal tersebut dengan berjalan di air ketika mereka semakin dekat. Namun, ketika kapal lain mendeteksi jarak yang mendekat pada radarnya, kapal itu mengubah haluan dan bersiap untuk mengitari kapal lain pada jarak yang aman. Melihat hal ini, Wu Bolin segera memerintahkan Wu Xiyuan untuk mengirimkan sinyal bahaya ke kapal lain melalui sistem interkom. Wu Xiyuan berteriak melalui interkom dalam bahasa Inggris yang fasih, "Tolong. Tolong, ini ARG 7717. Kapal kami kehilangan daya, rusak, kemasukan air, dan hampir tenggelam. Meminta bantuan dari JRC 5990. Pada saat itu, di kapal penelitian Jepang dengan nomor IMO JRC 5990, petugas jaga segera menghubungi kapten melalui radio. "Kapten Sato, kami telah menerima panggilan darurat dari sebuah kapal dengan nomor IMO ARG 7717. Kapal tersebut berjarak sekitar 5 mil laut dari kami. Kapal tersebut mengalami kerusakan dan akan tenggelam. Kami meminta instruksi." Sebuah suara berat terdengar melalui walkie-talkie, "Abaikan dia. Maju terus dengan kecepatan penuh. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan pada kapal Argentina itu. Biarkan mereka menghubungi Departemen Penyelamatan Maritim Argentina." Sopir yang sedang bertugas langsung berkata secara spontan, "Tapi sisi seberang akan segera tenggelam." Kapten itu menjawab dengan dingin, "Bodoh. Lalu kenapa kalau kita tenggelam? Kita sudah menempuh puluhan ribu kilometer untuk sampai di sini demi menjalankan misi mulia penelitian ilmiah Antartika Jepang, bukan untuk menyelamatkan nelayan Argentina. Nyawa mereka bukan urusan kita. Maju terus." Sopir yang sedang bertugas tidak punya pilihan selain menjawab dengan hormat, "Ya, Kapten Sato. Saya mengerti." Di dalam perahu nelayan, Wu Xiyuan memperhatikan musuh di radar yang semakin menjauh dan kecepatannya meningkat. Wajahnya memerah saat dia berkata, "Sialan, bukannya datang menyelamatkan kita, kapal penelitian Jepang ini malah mempercepat laju dan mengambil jalan memutar." "Sialan," Wu Bolin mengumpat dengan marah, "bukankah kau bilang orang-orang semakin ramah akhir-akhir ini? Dan ada semangat kemanusiaan internasional, bagaimana mungkin masih ada orang yang menolak membantu mereka yang dalam kesulitan? Kemanusiaan macam apa ini?" Wu Xiyuan juga sangat frustrasi. Dialah yang memberi Wu Bolin ide ini, karena dia berpikir bahwa karena Wu Bolin dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan pikiran orang lain, selama dia bisa memancing kapal penelitian Jepang datang, dia bisa menyerahkan sisanya kepada Wu Bolin. Tetapi siapa sangka bahwa kapal Jepang itu tidak hanya tidak datang, tetapi malah mempercepat pelariannya, yang terlalu tidak etis. Dengan perasaan tak berdaya, ia berkata dengan malu, "Maaf, tetua, saya terlalu meremehkan karakter mereka. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Ada kapal penelitian lain yang berangkat malam ini, dari Kanada." Wu Bolin juga kehilangan kesabarannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak mungkin. Aku tidak bisa menelan ini. Maju terus dan kejar dia." Melihat sikap Wu Bolin yang teguh, Wu Xiyuan menelan kata-kata bujukannya dan berbalik kepada tukang perahu, berkata, "Percepat dan kejar." Kapal penangkap ikan Wu Xiyuan tidak sesederhana kelihatannya. Lambung dan sistem tenaganya telah ditingkatkan secara signifikan. Jika benar-benar menambah kecepatan,
kapal ini dapat dengan mudah mengejar kapal berbobot 10.000 ton. Maka kapal nelayan itu segera mempercepat laju dan mengejar kapal penelitian Jepang tersebut. Ketika mereka berada kurang dari 1 kilometer dari kapal penelitian, Wu Bolin melihat keburitan kapal dan merasakan dampak gelombang yang ditimbulkannya pada perahu nelayan. Dia berkata kepada Wu Xiyuan, "Baiklah, kalian kembali saja. Aku akan naik ke kapal sendiri." Wu Xiyuan segera berkata, "Tetua, kapal ini penuh dengan orang Jepang. Anda tidak berbicara bahasa Jepang atau Inggris, jadi saya khawatir Anda tidak akan bisa berkomunikasi." Wu Bolin mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa seluruh kapal yang penuh dengan apa yang disebut ahli penelitian ilmiah Jepang tidak dapat menemukan satu pun yang bisa berbahasa Mandarin. Jika mereka benar-benar tidak bisa, aku akan menenggelamkan kapal mereka dan menunggu kapal Kanada." Wu Xiyuan bertanya, "Tetua, haruskah kita menunggu di sini dulu?" "Cara itu berhasil," kata Wu Bolin. "Kau bisa tetap berada jauh dan menunggu di sana. Jika kau mendapati kapal itu tenggelam dalam waktu 1 jam, kau bisa mendekat untuk menjemputku. Jika kapal itu belum tenggelam, berarti aku telah menemukan seseorang yang bisa berbahasa Mandarin, dan kau bisa kembali." Wu Xiyuan mengangguk dan berkata, "Baik, tetua, saya patuh." Wu Bolin dengan lembut merapikan lengan bajunya, meletakkan tangannya di belakang punggung, menyentuh dengan ringan menggunakan ujung kakinya, dan sudah melayang di udara. Tepat sebelum mendarat di air, ia mengumpulkan energi spiritualnya di bawah kakinya, menciptakan penghalang tak terlihat antara kakinya dan permukaan laut. Kemudian, tubuhnya bergerak melintasi laut dengan kecepatan dan keheningan yang luar biasa, jauh lebih cepat daripada kecepatan kapal. Saat ia bergegas menuju kapal penelitian, ia kembali mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan ringan, dan ia pun melayang di udara, naik hampir 100 meter tingginya. Dalam lintasan parabola, ia mendarat tepat di depan kokpit kapal penelitian Jepang. Para kru tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada saat itu. Karena kapal nelayan itu mengikuti mereka tetapi tidak terlalu dekat, kapal itu tidak memicu alarm radar apapun. Pengemudi yang sedang bertugas hanya memikirkan untuk segera memasuki Roaring Forties sebelum badai berikutnya datang, agar terhindar dari peningkatan risiko saat badai tiba. Oleh karena itu, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada jalur di depannya. Selain itu, belum pernah ada bajak laut di daerah ini, jadi ia sama sekali tidak merasa waspada. Saat dia dan awak kapalnya mengemudikan kapal dengan kecepatan penuh, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sesosok telah muncul di atas kapal di luar ruang kendali. Saat semua orang sibuk dengan tugas masing-masing, pintu ruang kendali tiba-tiba terbuka, dan sesosok berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin dan agak garang. Para kru di ruang kendali terkejut dengan kemunculan tiba-tiba orang asing itu. Kapal itu berangkat dari Jepang lebih dari sebulan yang lalu. Beberapa anggota kru adalah awak kapal, dan beberapa lainnya adalah anggota tim ekspedisi ilmiah. Meskipun kedua kelompok ini tidak saling mengenal sebelumnya, mereka telah menjadi akrab selama sebulan terakhir. Sangat tidak mungkin seorang asing tiba-tiba muncul. Namun di samudera yang luas ini, siapa lagi yang mungkin ada selain orang-orang di kapal mereka sendiri? Pengemudi itu secara naluriah bertanya dalam bahasa Jepang, "Anada?" Sebelum pria Jepang itu selesai berbicara, Wu Bolin menatap tajam ke arah kerumunan dan berkata dingin, "Siapa yang bisa berbahasa Mandarin? Keluarlah dan bicara." Begitu dia mengatakan itu, mata sekitar selusin orang yang hadir terdiam sesaat. Bagi Wu Bolin, menenangkan orang-orang ini hanya membutuhkan satu pikiran. Namun, menenangkan orang lain bukan berarti mengendalikan mereka. Hanya mereka yang dapat memahami perintahnya yang akan menaatinya dan dikendalikan olehnya. Mereka yang tidak dapat memahami perintahnya kini seolah-olah telah kehilangan kesadaran dan hanya bisa berdiri diam. Tak lama kemudian, seorang pemuda keluar dari antara mereka yang telah ditahan. Ia melangkah beberapa langkah ke depan, berdiri di depan Wu Bolin, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Saya bisa berbahasa Mandarin. Saya kuliah di sebuah universitas di Tiongkok." Wu Bolin mengangguk puas dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Orang lainnya dengan hormat menjawab, "Nama saya Matsushita Heikichi."
Wu Bolin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Matsushita dan Matsushita apa? Mulai sekarang, kau hanyalah pesuruh. Lakukan apapun yang kukatakan, dan panggil aku, yang rendah hati ini, mengerti. Matsushita Heikichi segera menjawab dengan penuh ketaatan, saya menuruti perintah Anda. Wu Bolin mendengus dan bertanya kepadanya, hei, kau antek, ada berapa orang di kapalmu? Matsushita Heikichi mengatakan, ada 26 anggota kru di atas kapal, serta 22 anggota tim ekspedisi ilmiah. Wu Bolin mengerutkan kening dan bertanya, baru saja ada seseorang berteriak minta tolong dari perahu nelayan, kenapa kau tidak membantu? Matsushita Heikichi dengan cepat menjawab, bukannya aku tidak mau membantu, tetapi kapten memerintahkan kami untuk melaju dengan kecepatan penuh, dan aku tidak punya pilihan selain mematuhinya. Kapten, Wu Bolin mendengus dingin, lalu membuka tangan kanannya, dan energi spiritual yang kuat menyebar dari telapak tangannya, secara tak terlihat mengelilingi seluruh kapal penelitian. Pada saat itu juga, dia sepenuhnya memikat perhatian semua orang di kapal. Lalu, dia menatap Matsushita Heikichi dan berkata dengan dingin, sekarang kau bisa berteriak dalam bahasa Jepang dan membuat semua orang di kapal mematuhi perintahmu dan mengikuti arahanmu. Matsushita Heikichi segera menurut, mengambil mikrofon pada walkie-talkie, mengganti saluran ke siaran seluruh kapal, dan mengucapkan serangkaian kata dalam bahasa Jepang, yang intinya adalah bahwa semua orang harus benar-benar mematuhi perintahnya mulai sekarang. Setelah selesai berbicara, Wu Bolin menambahkan, beritahu semua orang untuk menjalankan pekerjaan mereka seperti biasa, dan tetap menjaga kontak dengan dunia luar seperti biasa, tanpa mengungkapkan petunjuk apapun. Orang-orang ini seperti robot yang menunggu perintah, hanya menunggu perintah diberikan, dan kemudian secara naluriah mematuhinya. Jadi ketika Matsushita Heikichi memberi mereka perintah dalam bahasa Jepang, semua orang langsung terjun ke pekerjaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, begitu Matsushita Heikichi memberi perintah, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Matsushita Heikichi hanya menuruti perintah Wu Bolin, sehingga Wu Bolin dapat mengendalikan semua orang sesuka hati hanya dengan menggunakan kemampuan bahasa Mandarin dan Jepang Matsushita Heikichi. Segera setelah itu, dia berkata kepada Matsushita Heikichi, anak buah, gunakan walkie-talkie untuk memanggil kaptenmu ke sini. Matsushita Heikichi membungkuk dengan hormat, lalu segera mengambil mikrofonnya dan memberi perintah kepada kapten. Tak lama kemudian, kapten berambut abu-abu itu bergegas mendekat. Setelah melihatnya masuk, Matsushita Heikichi berkata kepada Wu Bolin, ini kapten kita. Wu Bolin menatapnya dengan mata tajam, awalnya ingin menghancurkannya menjadi debu dengan satu pukulan, tetapi kemudian dia berpikir bahwa karena orang ini adalah kapten, keterampilan profesionalnya pasti mumpuni, dan dia akan membutuhkan orang-orang ini untuk melakukan berbagai hal untuknya di masa depan, jadi dia tidak bisa membunuh kapten yang paling senior dan berpengalaman. Namun, mengingat bagaimana bajingan itu baru saja gagal menyelamatkanku, Wu Bolin masih merasa sedikit kesal. Jadi dia dengan dingin berkata kepada Matsushita Heikichi, suruh bajingan itu melepas pakaiannya dan berdiri di haluan kapal sebagai hukuman. Di bawah pengaruh sugesti psikologis, Kapten Sato yang agak lanjut usia dengan sukarela menanggalkan pakaiannya dan berjalan ke dek haluan di hadapan semua orang. Kapal penelitian itu semakin jauh memasuki selat di malam hari. Suhu semakin turun. Meskipun kapten membekuk kaku dan tubuhnya berubah ungu, dia masih berdiri di sana membungkuk seperti patung yang mengerikan dan hampir menyerupai patung. Melihat bahwa ia hampir meninggal karena hipotermia di tengah angin dingin, Wu Bolin memerintahkan Matsushita Heikichi untuk membawanya kembali. Ketika kapten dibawa kembali, tubuhnya sudah kaku, tetapi untungnya dia masih bernapas. Setelah tubuhnya menghangat, dia tidak akan mati. Wu Bolin merasa pria itu menyebalkan, jadi dia menyuruh seseorang untuk mengembalikannya ke kabin agar bisa beristirahat. Kemudian dia memanggil Matsushita Heikichi dan bertanya, berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai benua Antartika? Matsushita Heikichi dengan hormat menjawab, mungkin akan memakan waktu 3,5 hari lagi. Wu Bolin berkata dingin, carilah cara untuk memadatkan waktu perjalanan menjadi 3 hari. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di laut. Baik, Pak.
Matsushita Heikichi setuju tanpa ragu. Pelayaran awal kapal penelitian dan kecepatan yang ditentukan memiliki margin keamanan, sehingga kecepatannya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Mengurangi waktu tempuh dari 3,5 hari menjadi 2 hari pada dasarnya tidak mungkin, tetapi menguranginya menjadi 3 hari tidak akan menjadi masalah. Maka kapal itu segera mempercepat laju dan menuju ke benua Antartika. Saat ini, di benua Antartika, Charlie sedang mengendarai mobil salju, membawa 3 orang menuju sebuah bukit landai di selatan stasiun penelitian Nordik. Aurora Borealis yang menakjubkan telah muncul, dan Charlie berencana untuk mendaki bukit untuk melihatnya lebih dekat. Setelah mencapai puncak bukit, ia meminum pil penambah ki, dengan maksud untuk sekali lagi menggunakan rangkaian segel tangan paling awal untuk bertukar energi spiritual di dalam tubuhnya dengan entitas misterius di dalam dirinya. 5 pil yang tersisa adalah jaring pengaman yang ia siapkan untuk dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia harus memastikan bahwa ia memiliki 5 pil di tangan untuk keadaan darurat. Kali ini, Panji harta karun 4 arah sekali lagi memberikan 16 segel tangan kepada Charlie melalui Aurora. Kumpulan segel tangan Tathagata Matahari Agung ini sekarang memiliki total 80 segel. 80 segel tangan Tathagata Matahari Agung secara signifikan meningkatkan efisiensi keseluruhan perolehan energi spiritual. Setelah kembali ke stasiun penelitian, Charlie berencana untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu dan menukar segel tangan yang tersisa ketika dia telah mengumpulkan cukup energi spiritual di tubuhnya. Begitu Anda memasuki keadaan menyendiri, waktu seolah berhenti, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, kapal penelitian Jepang itu berlabuh di tepi benua Antartika. Titik sandarnya berjarak sekitar 200 km dari tempat Iliad sebelumnya berlabuh. Tim peneliti Jepang juga menunggu di sana. Mirip dengan proses dalam Iliad, mereka akan terlebih dahulu mengirimkan perbekalan dan kemudian menyelesaikan pertukaran personel. Ketika Wubolin pertama kali datang ke Antartika, ia takjub melihat Aurora Borealis di langit malam yang panjang. Setelah melihat benua yang tandus ini, ia menjadi semakin yakin akan kisah yang telah didengarnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Mungkin gerbang menuju kenaikan benar-benar berada di kesunyian yang tak berujung ini. Namun, ia meremehkan ukuran benua Antartika. Garis pantainya saja membentang sepanjang 20.000 km, dan bagian dalamnya membentang ribuan kilometer. Mencari peninggalan di tempat seperti itu akan sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena tidak tahu harus mulai dari mana, dia hanya memulai dengan apa yang ada di depannya, dan anggota tim peneliti Jepang ini menjadi antek-antek idealnya. Jadi mereka hanya memberikan sugesti psikologis kepada semua orang, dan secara kebetulan, mereka menemukan seseorang di antara anggota tim yang tertinggal yang fasih berbahasa Mandarin, jadi mereka menjadikan dia dan Matsushita Heikichi sebagai 2 kaki tangan mereka. Awalnya, tim ekspedisi ilmiah Jepang yang datang bersama kapal tersebut ditugaskan untuk menggantikan anggota tim yang tinggal di belakang dan kemudian kembali ke Jepang. Orang-orang ini telah berada di Antartika selama setengah tahun dan semuanya sangat merindukan rumah. Selain itu, perjalanan pulang akan memakan waktu lebih dari sebulan, jadi mereka semua sangat ingin pulang. Namun Wubolin tidak berniat membiarkan mereka pergi. Bahkan para anggota ekspedisi ilmiah yang telah bekerja dan tinggal di Antartika selama musim panas dan kini bersiap untuk pulang beristirahat. Hal ini karena, baginya, para anggota tim ekspedisi ilmiah tersebut tidak lebih dari ternak dan budak. Dia dengan mudah mengendalikan semua orang, dan sejak saat itu, orang-orang ini akan menuruti setiap perintahnya, menjadi pembantu dan buruhnya dalam penjelajahannya di Antartika. Yang lebih berharga lagi adalah anggota tim peneliti ini adalah orang-orang yang paling berpengetahuan tentang Antartika. Dengan mereka yang bertugas, rencana kita bisa 2 kali lebih efektif, jadi kehilangan 1 orang saja akan terasa seperti kerugian besar. Karena dia akan meninggalkan kapal, dia sekalian saja meninggalkan semua orang juga. Dia membutuhkan lebih banyak antek untuk menuruti perintahnya, agar dia bisa menjadi tiran lokal di Antartika yang luas dan dingin. Di sisi lain, dia tidak bisa membiarkan kapal penelitian Jepang meninggalkan Antartika. Jika tidak,
jika dia perlu pergi sebelum musim dingin tiba dan tidak dapat menemukan kapal yang mampu menembus es dan menyeberangi Roaring Forties yang berbahaya, bukankah itu akan merepotkan? Jadi dia memanggil Matsushita Heikichi dan bertanya kepadanya, paling lama kapalmu bisa tinggal di sini. Matsushita Heikichi berkata, berlayar bukanlah masalah. Persediaan kami dapat bertahan setidaknya setengah tahun, dan bahan bakar kami dapat bertahan lebih dari setengah tahun jika kami tidak melakukan pelayaran panjang. Namun, jika kapal tetap di sini, seiring suhu semakin dingin dan area yang tertutup es di sepanjang garis pantai semakin luas dan lapisan es semakin tebal, begitu ketebalan lapisan es melebihi batas kemampuan kapal untuk memecah es, kapal mungkin tidak dapat bergerak. Jika kami ingin bergerak lagi, kami hanya bisa menunggu cuaca menghangat dan lapisan es mencair. Wu Bolin mengerutkan kening dan berkata, itu tidak akan berhasil. Aku butuh kau untuk selalu siaga di garis pantai Antartika setiap saat, jika aku membutuhkanmu. Sebaiknya kau pikirkan cara untuk memenuhi persyaratanku. Matsushita Heikichi berkata dengan patuh, itu mudah. Saya bisa menggerakkan kapal keluar setiap hari seiring dengan meluasnya es, selalu berada dalam ketebalan es yang terkendali. Dengan cara ini, kita dapat merespons kapanpun Anda membutuhkan kapal. Dengan cara ini, kita hanya perlu bergerak beberapa kilometer saja setiap hari, dan konsumsi bahan bakarnya tidak banyak, sehingga kita masih bisa terus beroperasi untuk waktu yang lama. Wu Bolin mengangguk puas, lalu bertanya, izinkan saya bertanya, jika saya meminta Anda untuk mengubah rencana dan tidak kembali ke Jepang selama musim dingin, apakah pihak Jepang akan segera menghubungi Anda? Matsushita Heikichi berkata, kapal penelitian yang kami kemudikan adalah milik negara. Jika kami menolak untuk mematuhi perintah untuk kembali ke rumah, negara pasti akan mengejar kami, dan bahkan mungkin mengirimkan tentara. Kami pasti akan dituduh melakukan pengkhianatan. Wu Bolin mengelus janggutnya dan mendecakkan lidah, sambil berkata, ini masalah. Anda perlu berpikir matang tentang bagaimana cara yang masuk akal untuk menjaga semua orang dan kapal ini tetap berada di Antartika. Matsushita Heikichi berpikir sejenak dan berkata, ya, aku juga tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Akan mudah untuk mengatakan bahwa kita akan pergi beberapa hari kemudian karena keadaan yang tidak terduga, tetapi jika kita tidak kembali selama musim dingin Antartika, tidak ada alasan yang bisa diterima. Wu Bolin bertanya kepadanya, bagaimana jika perahu rusak? Bagaimana jika perahu membeku dan tidak bisa keluar? Baiklah, Matsushita Heikichi berkata dengan hormat, negara dapat memantau lokasi kapal penelitian secara real-time melalui sistem penentuan posisi. Jika kita melaporkan kepada mereka bahwa kapal tersebut membeku, padahal sebenarnya kita bergerak perlahan setiap hari untuk mencegah kapal tersebut membeku, negara akan menyadari bahwa kita berbohong setelah mendeteksinya, dan pasti akan mengirim pasukan untuk menyelidikinya. Wu Bolin bertanya, jika kapal itu benar-benar membeku, apakah pasukanmu mampu datang ke Antartika untuk menyelamatkan? Matsushita Heikichi menggelengkan kepalanya, kapal kami adalah satu-satunya kapal pemecah es berat di negara ini. Jika kapal kami benar-benar membeku, negara ini tidak dapat mengirim kapal apapun untuk menyelamatkan kami. Bahkan jika kami meminta bantuan Amerika Serikat, itu akan terlambat. Pada saat kapal pemecah es mereka tiba setelah perjalanan beberapa puluh hari, es mungkin sudah setebal ratusan kilometer. Bahkan kapal pemecah es berat terbaik di Amerika Serikat pun tidak dapat masuk. Paling-paling, kapal itu hanya dapat berlabuh di tepi luar lapisan es dan membantu mengevakuasi personel. Wu Bolin mengangguk dan berkata, itu akan mempermudah segalanya. Anda dapat melaporkan kembali ke Tiongkok bahwa kapal tersebut mengalami masalah mekanis dan perlu diperbaiki. Kemudian, tunda saja sampai es membeku. Ketika kapal tidak dapat berangkat, mintalah tim peneliti untuk berkonsultasi dengan Tiongkok. Mari kita semua bermurah hati dan jangan biarkan negara Anda membuang sumber daya untuk datang menyelamatkannya. Mari kita semua tetap di sini dan bekerja keras, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat eksplorasi Antartika oleh Jepang. Matsushita Heikichi tentu saja menuruti setiap perintahnya, tetapi bawahan ini juga sangat patuh, berkata dengan hormat, Anda baru saja mengatakan bahwa kapal penelitian harus selalu siaga,
tetapi jika kita benar-benar membekukan kapal, saya khawatir kebutuhan Anda akan kapal tersebut tidak akan terpenuhi. Wu Bolin mencibir, hambatan es kecil mungkin menjadi masalah bagi kapal pemecah es kalian, tetapi itu bukan apa-apa bagi saya. Kapal-kapal kalian hanya terparkir di sini. Jika kalian benar-benar perlu memindahkannya, saya bisa memecahkan es itu sendiri. Kekuatan Wu Bolin sedemikian rupa sehingga tidak sulit baginya untuk membelah es, kesulitannya terletak pada menyeberangi angin barat yang ganas sendirian tanpa bantuan pasukan pendukung. Dalam lingkungan seperti itu, di mana seseorang tidak dapat terbang di atas air atau menginjak air, dan hanya dapat mengapung di permukaan air dengan mengandalkan sepenuhnya energi spiritual, ditambah dengan gelombang yang menjulang tinggi dan angin kencang tingkat 11 atau lebih tinggi, bahkan Victoria pun tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, Wu Bolin harus tetap berada di kapal ini di Antartika. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan Matsushita Heikichi untuk sengaja menunda pemuatan dan pembongkaran perbekalan serta menunda waktu keberangkatan sebisa mungkin. Ketika waktu keberangkatan tidak dapat ditunda lagi, dan jika dipastikan kapal dapat diperbaiki, ia harus sengaja menyabotase sistem penggerak kapal. Pada saat itu, es akan membeku sejauh beberapa kilometer atau bahkan lebih dari 10 kilometer, dengan lapisan es setebal lebih dari 2 meter. Sekalipun kapal diperbaiki, kapal tersebut akan kandas. Untungnya, kapal tersebut memiliki banyak bahan bakar dan persediaan, sehingga tinggal di sini menjamin pasokan listrik, pemanas, dan air yang tidak terputus. Tidak perlu khawatir juga tentang stasiun penelitian. Stasiun tersebut memiliki margin keamanan dalam hal persediaan, dan sejumlah besar persediaan baru telah ditambahkan kali ini. Meskipun jumlah personelnya lebih banyak, stasiun tersebut pasti mampu menangani beban kerja. Sekalipun persediaan habis di kemudian hari, kita dapat meminta Jepang untuk mencari cara mengirimkan pasokan melalui udara menggunakan pesawat militer. Jika semua cara lain gagal, kita bisa meminta anggota tim peneliti ini untuk mengurangi makanan dan pakaian. Asalkan mereka tidak mati dan masih bisa bekerja, itu tidak masalah. Lagi pula, Wu Bolin sendiri tidak perlu makan. Setelah mengambil keputusan, Wu Bolin memerintahkan Matsushita Heikichi untuk tetap berada di kapal dan melaksanakan perintahnya. Kemudian dia memanggil Kikuchi Kohei, anggota tim ekspedisi lainnya yang fasih berbahasa Mandarin, dan memberinya instruksi, "Kikuchi, kamu bertanggung jawab untuk mengatur agar semua anggota ekspedisi kembali ke stasiun penelitian. Selain itu, mulai hari ini, luangkan 3 jam setiap hari untuk mengajari mereka bahasa Mandarin. Pastikan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, agar aku tidak perlu memberi perintah kepadamu sendirian di masa mendatang. Apakah kamu mengerti?" Ilmuwan kutub Kohei Kikuchi membungkuk dalam-dalam membentuk sudut 90 derajat dan berkata dengan hormat, "Tenang saja, saya pasti akan menyelesaikan misi ini."